Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mulai mau pengajian itu loh. Ya enggak apa-apa, kok semua akhirnya juga ke sana. Iya. Nah, iya. Sahabat-sahabat, kita berjumpa lagi dengan Pak Sari, pendongeng sejarah Nusantara. Dan bersama saya Jumala Multazam di channel Kejayaan Nusantara. Video terakhir kita sudah membahas, atau situasi terakhir adalah Kerajaan Demak sudah mensuksesi secara keseluruhan Majapahit, ya Pak Sari ya? Ya. Paling nggak di Jawa lah, ya. Di Jawa lah ya. Di Jawa sudah dirampungi semua. Bahkan wilayah pengaruhnya itu sampai ke Batavia. Betul, ya, iya. dengan mendudukkan Fathahillah menjadi kepala daerah di Batavia. Dengan gelar adipati ya. Adipati ya. Adipati. Nah, pertanyaannya bagaimana wilayah lainnya yang di luar Jawa ini? Ya. Fathahillah itu sudah ngusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nah, kira-kira Portugis reaksinya bagaimana? Kita dengar kelanjutannya dari Pak Sari. Silakan Pak Sari. Ya, terima kasih. Tadi diingatkan tentang Majapahit itu sudah menguasai, sebetulnya secara mayoritas iya, tapi ada beberapa daerah yang tidak mau sama sekali, tapi juga tidak menyerang, tidak melawan, dan tidak mau bolong. Apa artinya ya? Just pokoknya independen. Iya, independen, saya mau berdiri sendiri. Iya. Nah, itu nanti akan itu daerah yang penting itu. Ya. Tapi sebelumnya saya akan kembali ke belakang sedikit ketika pergantian kekuasaan suksesi dari Sultan Fatah kepada Sultan Adipati Unus, kemudian kenapa bisa kepada Sultan Trenggono, ya kan? Nah, padahal di situ istri Sultan Fatah itu kan 3. Sorry. Adipati Unus itu mantunya Sultan Fatah ya? Iya, betul. Kalau Sultan Trenggono itu anaknya Sultan Fatah. Oh, anaknya Sultan Fatah. Jadi adik ipar. Yes, ya, oke, lanjut. Jadi gini, karena mungkin stasi terlalu muda ya, jadi tidak langsung diberikan kepada anaknya. Ya. Sementara anaknya yang lebih tua dari istri yang lebih muda, itu sudah diberi wewenang di Lasem, menjadi adipati. Adipati Lasem namanya Adipati Suryowiyoto, putri dari Dewi Sujinah binti Raden Usman Haji, Syekh Usman Haji, yaitu Sultan Ngudung yang bertempat tinggal di Jipang Panolan. Jadi suaminya itu putranya Sultan Fatah, putra laki-laki tertua dari istri kedua. Iya, itu punya anak namanya Raden Kikin atau Suryowiyoto, diberi jabatan di Lasem. Nah, sementara yang dari istri pertama itu punya anak yang tertua tapi lebih muda dari Suryo. Itu namanya Raden Trenggono. Itu selama Sultan Pati Unus memerintah, Trenggono itu sering diberi mandat sebagai sementara sebagai PLT atau sebagai POH atau sebagai apa ya. Sehingga ya sambil latihan mungkin saking seringnya, jadi di dalam sejarah itu dicatat bahwa itu sultan. Trenggono itu sultan. Nah, maka terjadilah persaingan. Kalau menurut Hindu memang lebih Trenggono. Kalau menurut kerajaan, iya, kerajaan masih ya. Tapi kalau menurut Islam kan Trenggono. Ya, kalau menurut saya istri pertama, istri kedua itu kan sama kedudukannya. Ya. Nah, menurut Islam begitu. Iya, ya. Jadi apa ini? Kalau menurut Islam istri kedua apa? Lah ya itu. Mau saja, tapi yang mau sama saya enggak ada. Iya, itu masalahnya. Terus terjadi persaingan terselubung, walaupun Adipati Suryo itu sabar sekali orangnya, tenang saja, tidak pernah menampakkan reaksi. Tetapi ini dikhawatirkan timbul sesuatu atau apalah gitu. Nah, ketika Adipati Unus wafat, tewas di peperangan ya,
pemerintahan ini kosong. Nah, situlah persaingan itu terjadi secara hampir makin terbuka. masif. Jadi kekosongan itu bagi Wali Songo sudah mulai khawatir. Oh ya. Nah, akhirnya dipanggil lah, berembuk lah. Tapi tidak jadi-jadi, berembuk itu masih lama sekali. Nah, kemudian putranya Pangeran Trenggono mengambil inisiatif. Putra sulungnya bernama Raden Mukmin. Raden Mukmin. Iya, kalau orang yang di Sampokong bilangnya Mukmin. Mukmin. Iya. Iya. Itu catat di situ di Sampokong itu. Raden Mukmin itu kan santrinya Sunan Kudus. Nah, suatu ketika dia mencuri kerisnya Sunan Kudus. Set gitu ketahuan sama istrinya, tapi istrinya juga ragu, sopo kuwi, set hilang gitu, sekelebatan gitu ya. Terus menyewa pembunuh bayaran. Sing nyewa? Mukmin. Raden Mukmin. Iya. Dipateni Pak Deku kuwi. Waduh. Kowe nang lasem pateni. Terus carane to puni Gus? Ngene. Cegaten nek mau tekan masjid biasa lewat pinggir kali. Nyebrang kali, lewat pinggir kali ke masjid. Masjid dalam zaman dulu kan tidak banyak seperti sekarang. Ke masjid itu kan jauh. Betul, ketika ke masjid, pulang dari masjid itu sampai 2 jam lebih, akhirnya sholat di pinggir kali. Adipati Suryawiyoto itu. Sholat di pinggir sungai. Nah, ini kesempatan. Suryawiyoto sing penguasa Lasem ya? Iya. Nah, disitulah dalam keadaan leka ditusuk dari samping, langsung ditinggal pergi. Orang suruhannya. Iya, sehingga ininya nempel di kerisnya itu, kerisnya Sunan Kudus itu nempel di sini. Waduh.